Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari semua bertepuk tangan. Bersama-sama. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuat kami Tuhan, bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia yang buka jalan. Dia buka jalan, Dia tak terbatas, patahkan kuku, hatiku kuat. Mari semua bertepuk tangan. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, Tembok musuh yang dia runtuhkan. tembok musuh pun runtuh. Yes Lord. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, Dia tak terbatas, Deklarasikan. patahkan kuku, hatiku kuat. Mari semuanya teriakan. Woohoo! Yeah. Katakan dia yang buka jalan. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, Amin. taklukkan musuh. Dia buka jalan, Dia tak terbatas, Ini iman kami Tuhan. patahkan kuku, hatiku kuat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay, thank you Jesus. Kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama yang siap katakan amin. Woo. Halo guys, balik lagi nih sama aku. Gimana kalian pasti nggak bakalan follow IG ku kan? Iya tahu, udah kelihatan kok di Instagram kata yang follow aku. Thank you. Oke, di sini aku bakal ngasih pengumuman. Seperti biasa, pengumumannya itu ada berapa? Iya, ada 3. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Mega Church dapat diakses tiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Pengumuman yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk mengurus persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Mega Church atas nama Lukas Sutopo. Dan pengumuman yang ketiga, diingatkan kembali untuk teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing yang rutin ya. Oke guys, itu aja pengumuman dari aku. See you, tetap jaga kesehatan dan God bless you guys. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Teens Online Service. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat,
semua. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar terkait upgrade mental. Dan di minggu ini kita akan bersama-sama belajar terkait upgrade kreativitas. Sebelumnya saya mau memulai dengan sebuah cerita. Jadi ada sebuah perusahaan besar di Jepang. Jadi perusahaan ini memproduksi sabun dalam kemasan. Kalau kalian bayangin di sini sabun biasanya ada kotak sabunnya di luarnya. Tiba-tiba ada seorang konsumen ke perusahaan besar ini datang dan dia komplain, loh kemarin saya itu beli sabun, tapi saya cuma dapat kotaknya aja, dalamnya nggak ada isinya. Lah berarti perusahaan ini kan mengalami miss ya di bagian produksinya. Sehingga oleh bagian-bagian dari perusahaan ini mereka mencoba melihat cacat produksinya itu di bagian mana. Kok bisa sampai mereka tuh menjual sabun yang cuma kotaknya aja, nggak ada isinya. Setelah ditelusuri ternyata memang ada cacat dalam produksi mereka dan itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu mereka berinovasi, mereka memikirkan produk baru gimana caranya agar mesin baru ini bisa melihat kalau misalkan sabun ini atau kotak sabun ini sudah ada sabunnya atau tidak. Nah, akhirnya mereka bisa memproduksi sebuah mesin baru dengan biaya yang sangat besar, berteknologi tinggi yaitu teknologi X-ray, sehingga mereka bisa lihat nih kotak sabun ini ada isinya nggak ya. Kalau misalkan ternyata nggak ada isinya, otomatis mereka harus ngisi itu dengan sabun sehingga tidak ada lagi komplain dari konsumen. Dan akhirnya tidak ada lagi komplain dari konsumen. Nah, tetapi ternyata yang mengalami masalah ini tuh bukan hanya perusahaan besar ini. Perusahaan yang kecil itu juga mengalami hal yang sama. Perusahaan-perusahaan atau pedagang-pedagang di jalan-jalan situ ya, biasanya juga jualan sabun dalam kemasan, sabun ada packnya itu mengalami hal yang sama. Beberapa konsumen komplain, loh aku tuh beli sabunmu tapi cuma dikasih kotaknya aja, nggak ada isi sabunnya. Kalau misalkan pedagang kecil ini memikirkan untuk membuat alat dengan teknologi yang tinggi, teknologi X-ray dengan biaya yang sangat besar, itu kan sangat nggak mungkin, benar ya? Mungkin kalau dihitung-hitung pengeluaran yang mereka harus keluarkan itu tidak sebanding sama pendapatannya mereka, ya kan? Jadi mereka berpikir nih, kira-kira gimana ya caranya agar kejadian ini tidak terjadi lagi, tapi biayanya nggak mahal. Lah, mereka punya ide, ternyata mereka meletakkan kipas angin di sebelah mesin produksinya mereka. Ternyata apa? Kipas angin ini, kalau misalkan kotak packagingnya itu tidak ada isinya, maka kotaknya akan terbang. Kalau ada isinya, karena berat, kotak ini tidak akan terbang. Jadi, hanya dengan kipas angin saja, mereka tuh bisa menganalisis, oh di dalamnya kotak ini sudah ada sabunnya atau tidak. Sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Well, teman-teman semua, dari cerita ini kita bisa belajar bersama-sama. Sering nggak sih kita mengalami hal yang sama? Kita mikir itu terlalu complicated, kita terlalu mikir banyak hal. Lah ternyata teman kita itu bisa menyelesaikan itu dengan cara yang jauh lebih simpel daripada yang kita bayangkan. Bukan berarti perusahaan yang besar itu salah loh ya. Perusahaan yang besar itu benar banget. Mereka juga berinovasi memikirkan hal yang luar biasa sehingga konsumen itu nggak komplain lagi karena kualitas mereka menjadi lebih excellent. Tetapi ternyata pedagang kecil ini dengan biaya yang lebih rendah, dia bisa melakukan hal yang sama, istilahnya kualitas produknya yang diberikan ke konsumen itu juga sama. Nah, ini yang namanya kreativitas atau creativity. Contoh nih, kalau misalkan dalam kehidupan kita itu mau ngedit video. Kita seringkali mengedit video dengan aplikasi yang kita biasa pakai. Ya kan? Karena kita mungkin merasa bahwa, oh saya sudah terbiasa dengan hal ini. Jadi kita ngedit-ngedit, caranya mungkin agak ribet sedikit. But it's okay lah, karena aku sudah ngerti. Lah ternyata teman kita ngedit video yang sama, hasilnya malah jauh lebih bagus. Dia ngeditnya lebih cepat karena dia ternyata menemukan aplikasi yang baru, aplikasi edit yang lebih cepat. Kadang kan greget banget toh, tapi nggak masalah. Itu yang namanya adalah kreativitas. Karena kita semua yang ada di sini harus menjadi orang-orang yang kreatif. Pertanyaannya adalah gini, kreatif penting dah kreatif itu, ya kan? Beberapa waktu yang lalu ada namanya World Economic Forum atau WEF itu merilis 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2022. Kita mau lihat sama-sama di slide berikut ini.
Jadi kita bisa lihat ada 1 sampai 10, ini adalah skill yang dibutuhkan di tahun 2022. Kalau kita lihat di nomor 1 itu ada innovation and analytical thinking, nomor 2 ada learning strategy, di nomor 3 ada creativity and initiative, di nomor 5 ada critical thinking, nomor 6 problem solving, nomor 9 juga ada problem solving. Jadi mostly di antara 10 list ini, 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2022 ini dibutuhkan yang namanya kreativitas. Gimana kalau kita nggak kreatif? Ya gampang aja, kita nggak bakalan bisa survive. Karena apa? Di tahun 2022, kreativitas atau being creative adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, tapi seringkali kita berpikir kayak gini, aku itu orangnya nggak kreatif loh. Buktinya orang lain itu bisa jauh melakukan hal yang aku lakuin. Jadi aku tuh sebenarnya orangnya itu nggak kreatif. Nah, coba kita jawab bersama-sama setelah kita baca cerita di Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Ya, jadi ini ceritanya sangat menarik banget. Jadi Tuhan itu menyuruh untuk membangun kemah untuk Tuhan. Di Keluaran 31 ayat 1 sampai 6 di BIMK ya. Aku bacain buat kalian simak bersama-sama. Tuhan berkata kepada Musa, Aku sudah memilih Besalel, anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda, dan menganugerahi dia dengan kuasaku. Dia ku beri pengertian, kecakapan, dan kemampuan dalam segala macam karya seni untuk membuat rancangan yang memerlukan keahlian, serta mengerjakannya dari emas, perak, dan perunggu, untuk mengasah batu permata yang akan ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk segala macam karya seni lainnya. Oholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, sudah kupilih juga untuk membantu dia. Kuberi juga keahlian yang luar biasa kepada tukang-tukang yang pandai, supaya mereka dapat membuat apa saja yang kuperintahkan. Nah, di sini Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk membangun kemah. Tapi Tuhan ketika nyuruh, dia nggak cuma sekedar nyuruh, tapi Tuhan itu memperlengkapi dan menyediakan. Kalau bayangkan nih, Tuhan nyuruh orang buat bangun kemah, tapi nggak ada yang bisa bangun kemah. Istilahnya motong kayu aja nggak ada yang bisa, gitu kan? Pasti kemahnya juga nggak jadi. Nah, tapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan ketika Dia memberikan tanggung jawab kepada kita. Kita bisa lihat di sini, Tuhan menganugerahi dia dengan kuasaku. Dia ku beri pengertian, kecakapan, dan kemampuan dalam segala macam karya seni. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan tuh berikan kita tanggung jawab, Tuhan itu menyediakan kita, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Dia adalah provider, Dia adalah penyedia buat setiap kita. Nah, terus apa hubungannya sama kreativitas? Perhatikan teman-teman bahwa kita semua itu juga diberi tanggung jawab loh sama Tuhan. Tanggung jawab apa? Kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, ada kalimat ini. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada setiap kita semua. Dan ketika Tuhan memberi tanggung jawab itu, Tuhan nggak membiarkan kita apa adanya, tetapi Tuhan menyediakan kita, yaitu melalui apa? Benih kreativitas yang ada di dalam setiap kita. Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk menaklukkan bumi agar kita bisa survive. Tuhan memberikan kita benih kreativitas. Masih nggak percaya? Kita coba baca di Kejadian 1 ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Perhatikan, dari mana sisi kreatifnya? Nggak ada tulisannya loh, Tuhan tuh ngasih saya kreativitas, nggak ada. Tapi di sini dikatakan Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Kalian bayangin, Tuhan tuh menciptakan bumi, menciptakan bulan, menciptakan segala isinya, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, semuanya Tuhan ciptakan dengan proporsional dan sangat luar biasa. Itu membuktikan bahwa apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dan kalau kita dijadikan Tuhan seperti
dirinya sendiri, berarti apa? Berarti ketika Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, kita itu juga diberi benih kreativitas oleh Tuhan. Oleh karena itu coba sekarang teman-teman ketikkan di kolom komentar, tuliskan aku punya benih kreativitas. Ayo teman-teman bisa ketik sekali lagi, aku punya benih kreativitas. Loh, tapi loh, temanku tuh bisa ngelakuin ini. Aku nggak bisa. Berarti aku nggak kreatif, temanku yang kreatif. Loh, perhatikan dulu di ayat yang ke-6. Oholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, sudah kupilih juga untuk membantu dia. Kuberi juga keahlian yang luar biasa kepada tukang-tukang yang pandai, supaya mereka dapat membuat apa saja yang kuperintahkan. Bezalel dan Oholiab dan juga tukang-tukang, kreativitasnya dikasih Tuhan tuh beda-beda. Tujuannya untuk apa? Untuk saling melengkapi. Bayangin kalau kreativitas mereka tuh sama. Mungkin cuma bisa motong kayu semua, tapi nggak ada yang bisa bangun. Bener ya? Nah, jadi kalau teman-teman merasa bahwa aku nggak punya kreativitas kayak dia. Yes, kenapa? Karena kreativitasku berbeda dengan kreativitas teman-teman yang lain. Tujuannya apa? Karena Tuhan pingin agar kita semua saling melengkapi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya, kita itu punya benih kreativitas. Kalau kita sudah punya, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan dan mengupgrade. Bisa dituliskan menggunakan di kolom komentar dan mengupgrade. Jadi ada sebuah quote yang luar biasa dari Julia Cameron. Bilangnya kayak gini. Creativity is God's gift to us. Using our creativity is our gift back to God. Sekali lagi ya, creativity is God's gift to us, and using our creativity is our gift back to God. Artinya apa? Kreativitas itu pemberiannya Tuhan. Dan menggunakan kreativitas itu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan ini akan jadi tag kita hari ini. Kalau teman-teman lupa dengan semuanya itu apa yang kita bahas hari ini, tapi at least teman-teman itu ingat, creativity is God's gift to us. Using our creativity is our gift back to God. Ya, kalau teman-teman Kristen baru ataupun Kristen lama, aku mau ada sebuah cerita yaitu tentang talenta. Di Alkitab ada perumpamaan tentang talenta, di mana kalau ada orang yang mengembangkan talentanya, maka akan dikasih lebih-lebih lagi. Tapi kalau orang tidak mengembangkan talentanya, maka talenta itu akan diambil. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika Tuhan sudah kasih benih kreativitas itu kepada kita semua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengupgrade atau menggunakannya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana cara kita mengupgrade kreativitas kita? How to upgrade our creativity? Ada 5 simple ways nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, have learning habits. Katakan sama-sama di tempat kalian berada, have learning habits. Punyailah kebiasaan belajar. Ide atau kreativitas itu muncul saat kita punya pandangan yang lebih luas. Contoh teman-teman itu adalah seorang dancer. Kalau teman-teman nggak sering lihat referensi dance terkini, gerakan-gerakan terkini, maka ketika teman-teman dance atau membuat gerakan dance, ya gerakannya bakalan itu-itu doang. Bener kan? Tapi kalau teman-teman sering lihat dance-nya misalnya dari K-pop, dari video klip yang lain, dancer-dancer yang lagi hits, pasti teman-teman juga bakalan akan punya banyak gambaran. Bener ya? Nah, contoh lagi, kalau kamu adalah pemain musik, kamu tuh bisa dapat ide aransemen baru. Dari mana? Dari banyak referensi. Ya kan, kamu bisa nonton YouTube, referensi yang baru. Apalagi kalau misalkan teman-teman lagi lihat nih ya, akhir-akhir ini ada musik yang lagi hits, Lati, ya kan? Itu mengkombinasikan antara musik saat ini dan juga musik Indonesia yang keren banget itu kan? Itu dari mana? Karena yang membuat itu punya referensi yang banyak. Jadi kita bakalan punya ide atau kreativitas baru ketika kita punya banyak referensi. Dan memperluas wawasan itu bukan hanya sekedar kita baca buku aja. Baca buku itu penting. Teman-teman juga bisa dari YouTube, bisa juga meminta advice dari orang-orang yang lebih expert ataupun mengambil kursus online. Tujuannya untuk apa? Untuk memperluas wawasan kita sehingga kita bisa menjadi lebih kreatif.
Oleh karena itu, hari ini aku mau challenge kalian, kenapa nggak kita satu hari aja, kita dapat satu ilmu baru, entah itu teman-teman dari baca buku, dari YouTube, dari mungkin expert, ataupun kursus online, atau whatever it is, tujuannya untuk apa? Untuk jadi referensi kita untuk mengembangkan kreativitas kita. Dan ada salah satu quote yang bilang gini, always keeps learning, it keeps you young. Jadi kalau kalian mau jadi awet muda, kalian harus tetap belajar. Yang kedua, punyailah how if thinking. Sekali lagi, punyailah how if thinking. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif itu artinya ini teman-teman, mempunyai daya cipta, memiliki kemampuan menciptakan. Kalau aku simplify, kalau teman-teman bingung, kreatif itu artinya gini, membuat sesuatu yang baru. Yang baru itu bukan berarti produknya harus baru. Enggak, kalau cerita di awal tadi apa? Mesinnya yang baru, ya kan? Atau caranya yang baru. Atau the way is new, misalnya kayak gitu. Buat kalian yang dance, misalnya kalian bisa menciptakan gerakan-gerakan yang baru, ya kan? Yang baru itu bukan berarti benar-benar baru, enggak. Mungkin sudah ada, tapi orang lain juga banyak yang nggak tahu. Kita bisa sebut juga sebagai baru. Buat kalian yang pemain musik, misalnya membuat lagu baru, membuat style musik yang baru. Yang sekolah, belajar matematika, kita sudah dikasih step 1, step 2, step 3. Kalian bisa menemukan cara yang lebih singkat, sehingga kalian kalau ngerjain matematika itu lebih cepat, ya kan? Banyak hal sekali terkait kreativitas. Nah, gimana caranya agar aku bisa upgrade dan menemukan ide-ide baru? Seperti yang aku katakan tadi, punyailah how if thinking. How if artinya gini, gimana kalau. Waktu Wright bersaudara terkenal banget buat menemukan pesawat. Pertama kali yang mereka lakukan ketika mereka mau membuat pesawat adalah mereka punya how if thinking. Gimana ya kalau misalkan orang-orang itu bisa terbang? Gimana ya kalau orang itu misalnya pergi keluar kota, nggak usah dalam waktu yang lama, tapi mereka bisa lebih cepat. Dan akhirnya mereka bisa menemukan pesawat. Jadi ya, waktu penemu bohlam lampu, gimana ya kalau orang-orang itu bisa dapat cahaya meskipun di malam hari? Ya kan? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Nah, teman-teman bisa juga bertanya dalam diri kita, gimana nih kalau kayak gini? Gimana nih kalau kayak gini? Ya kan? Itu adalah ide-ide baru yang kita bisa serap dan nanti kita bisa lakukan. Gitu. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah have learning habits. Yang kedua, punyailah how if thinking. Yang ketiga, exercise atau olahraga. Tulis sama-sama yang ketiga, exercise atau olahraga. Mungkin teman-teman kelihatannya nggak nyambung. Apa hubungannya upgrade kreativitas sama olahraga? Ya kan? Ternyata teman-teman, berdasarkan penelitian, olahraga itu dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kreatif. Ya kan? Dari penelitian beberapa sampel, jadi ada penelitian, setengahnya itu melakukan olahraga, setengahnya itu cuma nonton olahraga. Jadi kalau teman-teman lihat YouTube, yang satu itu ikut gerak gitu ya, yang setengahnya lagi itu ya cuma nontonin aja. Ternyata yang berolahraga itu bisa memberikan ide-ide yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Jadi ada quote ini ya, yang bilang kalau kayak gini, keringat itu seperti WD-40. WD-40 itu cairan anti karat untuk pikiran kita. Itu melumasi engsel otak Anda yang berkarat dan membuat pikiran Anda lebih mengalir. Latihan memungkinkan pikiran sadar Anda untuk mengakses ide-ide segar yang terkubur di alam bawah sadar. Jadi teman-teman, yang keempat jangan lupa untuk berolahraga. Olahraga kecil-kecilan aja agar pikiran kita menjadi lebih fresh dan kita bisa menjadi lebih kreatif. Yang keempat adalah change your monotony. Ubah monotonmu. Jadi ada research yang menuliskan seperti ini. Salah satu musuh terbesar dalam pikiran manusia itu adalah kemonotonan. Jadi kalau teman-teman terbiasa mengerjakan tugas ataupun melakukan pekerjaan misalnya di tempat yang sama dengan suasana yang sama selama waktu yang terus-terusan, itu pikiran kita bakalan jenuh. Jangankan gitu, kita di rumah aja itu sudah bosen mungkin teman-teman, ya kan? Tapi apalagi kalau kita mengerjakan
sesuatu di tempat yang sama dengan suasana yang sama every day, every single time itu bakalan bosen. Dan ternyata research menunjukkan bahwa kalau kita bosen, kita nggak mungkin bisa berpikir kreatif. Jadi ini yang kita bisa lakukan, change your monotony. Kita coba ganti suasana. Misalnya biasanya kerja di kamar, coba ganti kerjanya sekarang di taman, di belakang, ya kan? Nanti kalau sudah boleh keluar-keluar, baru kerja di luar, ya kan? Tujuannya apa? Untuk membuat pikiran kita menjadi lebih fresh. Dan yang kelima, ini yang terakhir teman-teman. Do it routinely. Lakukan ini secara rutin. Teman-teman sudah dapat nih insight-insight kan? Gimana cara upgrade kreativitas. Dan pilihannya sekarang ada di teman-teman. Teman-teman tuh mau ngelakuin atau enggak? Teman-teman mau melakukan secara rutin atau tidak? Apa yang dilakukan? Ya tadi, mulailah learning habit, punyalah kebiasaan untuk belajar, mulailah punya how if thinking, mulailah olahraga kecil-kecilan, mulailah kreatif untuk membuat suasana baru untuk belajar, dan lakukan itu terus-menerus. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan ini yang aku percaya dan juga percaya teman-teman bahwa ketika kita bekerja keras, ketika kita mau untuk upgrade diri kita, upgrade kreativitas kita, kita pasti akan menikmati usaha kita. Sekali lagi teman-teman, kenapa kok kita harus kreatif? Karena ini teman-teman, creativity is God's gift to us and using our creativity is our give back to God. So aku mau rangkum pembahasan kita pada hari ini. Jadi kita semua itu harus punya benih kreativitas dari Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita semua itu bukan hanya mendiamkan kreativitas dari Tuhan, tapi kita harus mengupgrade kreativitas kita. 5 simple step aja. Yang pertama adalah punyailah learning habit. Yang kedua, punyailah how if thinking. Yang ketiga, mulailah olahraga kecil-kecilan. Yang keempat, mulailah kreatif untuk membangun suasana yang baru. Dan yang terakhir, lakukan itu secara rutin. Mungkin teman-teman kelihatannya itu susah, tapi teman-teman tidak berjalan sendirian. Teman-teman punya Tuhan yang berjalan bersama dengan teman-teman. Kenapa nggak kita tundukkan kepala, kita berdoa? Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ketika kami Tuhan dituntut untuk kreatif Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang kreatif, Tuhan yang lebih dari kreatif, dan Engkau sanggup menuntun setiap kami untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi. Berkati kami Tuhan dalam setiap apa yang kami mau kerjakan Tuhan, biar apa yang kami kerjakan selalu memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. God bless you and keep creative.